Nona Sterling, aku sudah menemukan pria untukmu. Dia seorang mahasiswa, gennya dijamin sangat unggul. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa malam ini aku akan membuatmu sangat bahagia. Jangan menyentuhku. Memasukkan obat ke minumanmu sendiri ya. Apa kamu pikir kamu tidak sanggup melakukannya? Kamu bosan hidup? Apa pria ini seekor anjing? Gigitannya sangat kuat. Halo. Nona Sterling, mahasiswa itu menunggumu semalaman di kamar 2008. Kenapa kamu tidak pergi? Aku meniduri orang yang salah. Sudahlah, lagi pula tujuannya hanya untuk hamil. Orang ini juga lumayan tampan. Tidak ada bedanya. Kakak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tapi, sepertinya aku terlambat. Tuan Hawthorne yang hebat dan terkenal itu ternyata dipaksa seseorang. Selidiki. Kamu harus menemukan wanita ini. President Sterling, kamu sangat pandai menangani masalah. Victoria, Tuan Harrington datang untuk pernikahan. Kenapa kamu belum berpakaian? Jangan terburu-buru. Dia tetap pengantinnya. Aku dengar Nona Sterling adalah gadis baik dan masih perawan. Tuan Harrington, lihatlah ini. Kamu hamil? Siapa ayahnya? Kalau menghitung waktunya, mungkin anak Danny, mungkin Zachary, atau mungkin Hunter. Tapi malam itu, orangnya terlalu banyak, jadi aku tidak ingat. Tuan Harrington, ini penawaran beli 1 gratis 1. Kamu sepertinya tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak. Charles Sterling, apa maksud semua ini? Kamu mencoba menipuku untuk menerima barang bekas, ya? Aku beritahu kamu, kerjasama kita dibatalkan. Keluarga Harrington belum selesai denganmu. Tunggu, Tuan Harrington. Tuan Harrington, ini tidak seperti kelihatannya. Dasar anak durhaka. Kamu sengaja menghancurkan aliansi ini, bukan? Keluar. Pergilah dari rumah Sterling. Ibu baru saja meninggal, dan ayah membawa selingkuhanmu serta anak harammu ke rumah. Sudah tidak ada tempat untukku di rumah ini sejak lama. Ayah tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Tunggu, Victoria. Jika kamu meninggalkan keluarga Sterling, kamu tidak akan mendapat sepeser pun bahkan sebagai pengemis. Mari kita lihat caramu membesarkan anak haram di perutmu itu. Bruce, ada kabar tentang wanita itu. Kami mendapati dia sepertinya hamil 2 bulan. Anak itu pasti anakmu.
Temukan dia secepat mungkin. Nona Sterling. Tuan Hawthorne, apa ada masalah? Kamu boleh tertarik padaku, tapi tolong menjauh dari putraku. Apa itu jelas? Aku tertarik padamu dan mengincar putramu? Tuan Hawthorne, dengarkan. Jangan terlalu narsis. Itu sangat memalukan. Bagaimana tadi? Ciumanku kali ini lumayan hebat, kan? Tidak tahu malu. Putri durhaka itu malah membawa bajingan itu kembali bersamanya. Iya. Iya, bajingan itu ada di sana. Jika kita menangkap bajingan ini, putri durhaka itu akan berada di bawah kendaliku. Tolong! Tolong! Bruce, ada sesuatu yang terjadi. Miles sepertinya sudah menghilang. Bagaimana situasinya? Aku tadi hanya menunduk membalas pesan, dan dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Pergi dan kunci hotel ini. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Dan kemudian, periksa rekaman keamanannya. Baik, Tuan. Halo, apa tidak ada layanan kamar untuk kamar Gria Tawang ini? Aku minta maaf. Pengantar itu pasti sudah melakukan kesalahan. Kami akan lebih berhati-hati nanti. Terima kasih. Charles, apa yang sedang kamu lakukan? Kami sedang di aula perjamuan lantai 3. Datang ke sini sekarang juga. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang terjadi pada bajingan ini. Ibu, selamatkan aku. Dylan, Charles Sterling. Ada apa? Halo, Dylan sudah diculik. Pergi selamatkan dia sekarang. Dylan, Ibu selamatkan aku, Dylan. Jangan merasa takut. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Jangan merasa takut. Dylan, lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Nona Sterling, maafkan aku. Lepaskan aku. Akhirnya kamu memutuskan untuk datang. Charles, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberitahumu kabar baik. Tuan Harrington, selama bertahun-tahun ini, tidak pernah menikah lagi. Dia masih merasa terobsesi pada wajahmu. Karena kamu sudah kembali, bersiap menikahi dia. Charles, setelah bertahun-tahun ini, kamu tidak berubah sedikit pun. Menjual putrimu demi keuntungan. Tetap hal yang kamu lakukan dengan sangat mudahnya. Perintah seorang ayah adalah mutlak. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa salahnya memintamu menikahi dia? Apa yang salah dengan Tuan Harrington? Itu benar, Kak. Jangan bilang kamu berhalusinasi bahwa Tuan Hawthorne akan menikahimu. Seseorang dengan status sepertinya tidak akan pernah melirikmu. Hanya dengan satu kata, dia bisa menghancurkanmu dan keluarga Sterling. Ini kehormatan bagimu. Karena Tuan Harrington menginginkanmu. Archer benar. Kamu bahkan melahirkan anak haram. Mulai sekarang, tidak ada yang mau menikahi barang bekas sepertimu. Tuan Harrington mungkin berusia 60 tahun.
tapi dia kuat dan sangat kaya raya. Jika kamu menikahi dia, hidupmu akan terjamin selamanya. Kenapa tidak memberikan kekayaan itu kepada putrimu sendiri? Kamu Berhenti membual. Victoria, jika kamu berani menolak, aku akan menyuruh seseorang. Tuan Hawthorne, selamatkan putra saya. Bruce, Miles ada di sana? Charles, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menculik tuan muda keluarga Hawthorne. Tuan Hawthorne, kamu salah paham. Itu adalah anak haram, putri sulung aku, dengan kekasih gelapnya. Meskipun aku sangat berani, aku tidak akan berani menculik putramu. Apa maksud kamu? Tuan Hawthorne, itu benar-benar putra kakakku, Dylan Sterling. Kakakku merusak reputasi keluarga Sterling. Ayah hanya membawanya dan anaknya ke sini untuk memberinya pelajaran. Dia bukan Miles? Rekaman pengawasannya memang kabur. Mungkinkah aku salah melihat? Aku mengingatnya, dia sepertinya sedang mencari Dr. Aubrey. Tuan Hawthorne, mereka akan mematahkan salah satu kaki putraku. Jika kamu menyelamatkan putraku, aku akan mengabulkan satu permintaan. Satu permintaan? Victoria, kamu tidak sedang berniat menggunakan rasa syukur sebagai alasan untuk mendekati kakakku, kan? Imajinasi kamu sangat tinggi. Sebenarnya, aku... Dasar kamu sampah. Beraninya kamu mendekati Tuan Hawthorne? Kamu mencari masalah. Kamu menjual putri sendiri demi status. Dan kamu masih berani berpura-pura. Dia sebenarnya sedang membantuku. Tuan Hawthorne, putra aku ada di lantai atas. Kamu lepaskan anak itu. Bruce, wanita ini terus-menerus mendekati kamu. Kenapa kamu membantunya? Kita harus terus mencari Miles. Di mana kebakarannya? Ibu, Dylan, Bos, aku datang menyelamatkanmu. kamu bisa datang lebih lambat. Dylan, ibu. Ibu ada di sebelah sana. Dylan, Ibu. Dylan. Otot dadanya bagus. Bentuk tubuhnya sangat atletis. Nona Sterling, apa kamu sudah selesai menyentuhku? Maafkan aku tidak sengaja menyentuhnya. Dylan, anakku, kamu ada di mana? Ini sangat lucu. Coba katakan padaku. Aku menghukumnya berdiri dan tidak memberinya makan, tapi dia tidak bersuara. Bukankah dia itu idiot? Cukup, perhatikan langkahmu. Jika dia terluka dan Tuan Hawthorne mengetahuinya, akan sulit menjelaskannya. Apa yang perlu ditakuti? Dia cuma anak autis. Dia tidak bisa menjelaskan apapun. Katakan saja dia terjatuh sendiri. Semuanya akan sesuai dengan perkataan kita. Benar. Terus kenapa kalau dia itu tuan muda, kami tetap bisa menindasnya? Ayo, mari kembali dan melihat apa dia masih menurut. Ternyata anak keluarga Hawthorne itu benar-benar sedang disiksa. Dia membantuku menyelamatkan Dylan. Aku tidak bisa tinggal diam. Tuan Hawthorne, ada yang ingin kusampaikan. Hei, apa alasanmu kali ini untuk mendekati kakakku? Aku... Masuk dan bicara. Masuk? Bruce, aku bahkan belum naik. Ini gawat. Berduaan seperti ini, wanita ini, sedang mengincar kakakku. Tunggu. Nona Sterling, apa yang ingin kamu katakan? Tuan Hawthorne, aku rasa kamu harus memeriksa anakmu. Kedua pelatih itu tidak terlihat seperti orang baik. Aku tahu. Ada lagi? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Tuan Hawthorne, apa lagi yang ingin kamu dengar?
Kamu mesum. Mesum? Kedengarannya lumayan bagus. Ternyata kamu apa? Minggir. Bruce, kenapa kamu tidak menungguku? Apa dia memanfaatkanmu lagi? Nona Sterling baru saja mengatakan ada masalah dengan kedua pelatih Miles. Dia sedang menggodamu, tapi tidak punya alasan bagus. Miles adalah satu-satunya pewaris. Keluarga Hawthorne. Masa bodoh. Mereka cari mati ya. Berani memperlakukan Miles dengan buruk. Berhenti marah. Aku butuh kamu untuk menindaklanjutinya. Kakak ingin aku menangani wanita itu. Jangan khawatir, Bruce. Aku mengerti. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kapan ibu akan pulang? Dylan. Bagaimana harimu hari ini? Ada apa? Ibu, aku sangat merindukanmu. Ada apa, Dylan? Apa kamu sedih hari ini? Ibu, aku sangat senang hari ini. Maafkan ibu, sayang. Ibu sedang berusaha mencari kakak laki-lakimu, jadi ibu tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa, ibu. Di mana kacamatamu? Sebagai adik yang baik, aku berkewajiban membantu kakakku mengusir para pengincar ini. Nona Sterling, ada yang ingin aku bicarakan. Ibu, buka pintunya. Apa yang terjadi? Nona Sterling, tolong pindah ke lantai bawah. Apa maksudmu? Kamu membayar mahal tinggal di depan kakakku. Bukankah kamu hanya mencari kesempatan untuk mendekatinya? Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Biar aku memberitahumu, kakakku tidak akan pernah menyukai wanita sepertimu. Aku berbaik hati memberitahu kebenarannya, tapi dia malah kesal padaku. Terserah. Aku hanya kembali, terutama untuk mencari putraku. Aku harus menghindari masalah. Baik, kami akan pindah. Namun, tolong sampaikan pesan pada kakakmu. Apa? Narsisme itu sebuah penyakit, dan itu perlu diobati. Kamu? Dengan ayah seperti itu, anak itu sungguh malang. Aku sudah merencanakan semuanya hari ini, mengenai masalah yang satu ini. Bruce, dia ada di sana. Aku akan pergi sendirian saja. Baik. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sembarangan menjanjikan bantuan. Bagaimana jika dia memintamu jadi pacarnya? Satu hal lagi, dia pasti mencari alasan meminta nomormu. Jangan biarkan dia melakukan hal itu. Tuan Hawthorne, mau menendangku ke lantai berapa kali ini? Kamu ternyata pendendam sekali. Aku datang untuk meminta maaf. Meminta maaf? Mengenai masalah pelatihan staf itu, aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Itu memang benar-benar kesalahan mereka. Maaf, karena harus pindah kamar. Seluruh biaya hotel ditanggung pihak hotel. Selain itu, kamu sudah menyelamatkan Miles. Aku berutang budi padamu. Utang budi? Keluarga Hawthorne sangat berkuasa. Memintanya membantu mencari putraku, pasti akan menjadi jauh lebih efisien. Nona Sterling, apapun permintaan yang kamu miliki, katakan saja. Aku akan berusaha keras memenuhinya. Permintaan apapun. Kamu yakin? Jaga dirimu baik-baik, kalau begitu, jangan sembarangan menjanjikan bantuan. Bagaimana jika dia memintamu jadi pacarnya? Jangan ragu untuk mengatakannya. Aku ingin kamu untuk... Sudah kuduga. Aku ingin kamu membantuku mencari seorang anak. Mencari seorang anak? 7 tahun lalu, aku melahirkan sepasang anak kembar.
Kakak tertuanya, tidak lama setelah lahir, telah dibawa pergi. Belum ada kabar sejak saat itu. Aku ingin kamu membantuku menemukannya. Jadi permohonanmu adalah ini. Memangnya kamu memikirkan apa lagi? Kamu tidak mengira. Kirimkan informasi anak itu padaku. Anak-anakku kembar, jadi mereka pasti terlihat sangat mirip. Aku akan mengirimkan foto Dylan. Maaf. Ponselku mati. Dia pasti akan mencari alasan untuk meminta informasi kontakmu. Jangan biarkan dia melakukan keinginannya. Ini adalah informasi kontakku. Begitu ponselmu sudah diisi daya, tambahkan aku dan kirimkan fotonya padaku. Terima kasih, Tuan Hawthorne. Tuan Hawthorne, aku akan pulang sekarang. Aku akan segera pulang untuk mengisi daya ponselku. Sampai jumpa. Ingat untuk menambahkanku. Sedang apa kamu di sini? Nona Sterling, karena kita berdua sudah dewasa, jika kamu bersikap seberani ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar. Kamu menyuruh seseorang mengunci pintunya. Bagaimana aku bisa pergi? Pintunya terkunci? Menutupi bagian atas atau bawah? Menutupi? Aku mengerti. Jangan melepaskannya. Nona Sterling, kamu yang menyuruhku menemuimu di sini. Dan kamu selesai mandi, mengunci pintunya. Tetapi kamu malah bersikap begini. Apa maksud dari semua ini? Kita sudah dijebak. Benarkah itu bukan kamu? Tuan Hawthorne, bahkan jika kamu bertelanjang bulat, berdiri tepat di depanku, aku tidak akan merasakan apapun. Begitukah? Tetapi yang baru saja telanjang, tampaknya adalah kamu. Lihat. Kamera ini telah dipasang di lorong hotel khusus untuk keamanan anak-anak. Bukankah kamu mengatakan Miles ingin melihat matahari terbit? Di mana dia? Begini, melihat matahari terbit dan semacamnya, itu mengharuskan untuk begadang. Itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi aku berencana untuk merekam video matahari terbitnya untuk diperlihatkan kepadanya nanti. Kalau begitu, Tuan Hawthorne pergi sendiri saja. Tidak perlu mengajakku. Hentikan mobilnya, aku mau turun. Hentikan mobilnya. Nona Sterling. Aku mau turun. Nona Sterling. Sebenarnya, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa? Miles secara khusus memintaku, dia bersikeras agar kamu memfilmkan video matahari terbit itu untuknya. Kamu tahu, Miles tidak memiliki ibu sejak kecil. Dan dia hanya dekat denganmu, Nona Sterling. Tapi aku mengerti, jika kamu merasa ini sulit, maka lupakan saja. Tidak perlu melakukannya. Aku berutang pada Miles, jadi ini kesempatan yang bagus untuk menanyakan bagaimana Miles bisa bersama ayahnya saat itu. Baik kalau begitu.
Kemudikan lebih cepat. Miles, menjodohkan ayah dan ibu hampir membuahkan hasil. Ayo, mari kita bersulang. Wah, ini sangat indah. Nona Sterling, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ini mengenai Miles. Miles? Apa dia pingsan lagi? Tidak. Aku ingin mengetahui, kenapa kamu sangat memedulikan Miles? Karena Miles sangat lucu. Begitukah? Tapi aku selalu merasa perhatianmu pada Miles melampaui batas yang wajar untuk menyukai seorang anak. Selain itu, Dylan memiliki usia yang sama dengan Miles. Gawat. Apa dia sudah menyadarinya? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu merasa gugup sekali? Mata yang sebelah mana melihat aku sedang gugup? Aku mengerti sekarang. Kamu menyukai aku. Itulah alasan kamu baik pada Miles. Selain alasan itu, aku tidak memikirkan alasan lainnya. Kenapa ada orang senarsis ini? Tapi itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Tebakanmu benar. Iya benar, aku memang menyukai Tuan Hawthorne, tapi perbedaan status di antara kita terlalu jauh. Lagi pula, aku juga sudah memiliki seorang anak. Aku tidak cukup pantas untukmu. Nona Sterling, jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu sebenarnya sangat luar biasa. Siapa yang merendahkan dirinya? Selain itu, Miles sangat menyukai kamu. Jadi aku sudah memutuskan untuk memberikan kamu kesempatan untuk mengejar aku. Mulai hari ini, kita bisa mencoba melihat hubungan ini ke depannya. Bukan itu maksud aku. Maksud aku. Lalu apa maksud kamu? Kamu tidak menyukai aku, tapi kamu sangat baik pada Miles. Mungkinkah kamu adalah ibunya Miles yang menghilang selama 7 tahun? Baiklah, kamu menang. Kamu benar. Aku memang menyukai kamu. Terima kasih Tuan Hawthorne karena sudah menerima pengejaranku. Apa yang sedang kamu lakukan? Menggunakan hakku sebagai seorang pacar. Tuan Hawthorne, sebenarnya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silakan, Victoria. Apa kamu memanggilku apa, Victoria? Itu terdengar agak terlalu mesra. Victoria, kita sekarang sudah berpacaran. Memanggilmu begitu seharusnya tidak menjadi masalah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana Miles bisa bersamamu? Saat itu, banyak hal terjadi. Apa ini Bruce Hawthorne? Putramu ada padaku. Jika ingin putramu tetap hidup, bawa $10 juta. Siapa ini? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kirimkan uangnya sekarang, atau putramu akan mati. Bruce, dari mana kamu mendapatkan anak? Cepat, lajak IP ini. Aku mengerti. Kakekmu merenggutmu dan membuangmu. Aku pikir menjemputmu akan memberiku uang. Tapi sekarang, ayahmu tidak mempercayai ucapanku.
Jadi, aku minta maaf. Bruce? Bruce, lokasinya menunjukkan dia di sini, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sepertinya ini hanya lelucon. Mari kita kembali saja. Tidak. Aku khawatir. Ayo terus mencari. Di sebelah sana. Dokter memberitahuku saat itu, jika kita terlambat beberapa menit, Miles tidak akan selamat. Itulah sebabnya dia menderita autisme. Miles, ini semua kesalahan ibu. Ibu tidak melindungimu. Aku pikir orang yang meminta uang itu adalah ibu kandung Miles. Jadi, itu alasanmu sangat membencinya. Iya. Tapi sekarang aku pikir, orang itu pasti bukan ibunya Miles. Apa? Kamu seyakin itu? Mungkinkah dia sudah mencurigai sesuatu? Miles. Lalu, aku mengirim orang untuk menyelidiki. Ternyata pelayan itu pelakunya. Dia melihat ibu kandungnya meniduriku. Lalu, dia memergoki kami saat dia menyerahkan bayinya. Jadi, dia menjadi serakah. Begitu rupanya. Miles sangat pintar dan berhati baik. Dia pasti sangat mirip dengan ibu kandungnya. Seleramu bagus juga. Lihat, matahari terbit. Sudah lama sekali sejak aku melihat matahari terbit. Terakhir kali, saat aku masih kecil. Victoria, ibu akan pergi ke tempat yang jauh sebentar. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Aku tidak mau meninggalkan ibu. Bisa kamu membawaku pergi? Anak bodoh, kamu tidak bisa pergi. Setelah ibu pergi, hidupmu mungkin akan sulit. Tapi lihat, matahari tetap akan membawa cahaya saat terbit di sana. Malam akan segera berakhir. Victoria, kamu akan memiliki seseorang. Kamu akan memiliki anak sendiri. Dan banyak momen bahagia. Ibu, sekarang aku memiliki anak-anakku sendiri. Baguslah kalau begitu. Victoria kita akhirnya memiliki seseorang. Ibu, aku sangat merindukanmu. Tentang orang yang kucintai. Sebenarnya, dia tidak buruk, Bruce. Terima kasih sudah membawaku melihat matahari. Bisa kamu memberitahu ayah, apa yang ibu sukai? Aku mendengar ibu bilang, sehari sebelum nenek meninggal, dia membawa ibu melihat matahari terbit. Setelah nenek meninggal, ibu tidak pernah melihatnya lagi. Asal kamu menyukainya. Ayo kita kembali. Terlalu banyak meminumnya? Kenapa kamu mabuk secepat ini? Kamu payah sekali. Ayo kita pulang. Jangan menyentuhku. Bruce, lama tidak melihatmu. Kamu masih sangat tampan.
Apa yang kamu lakukan? Maukah kamu mengembalikan Miles padaku? Tidak. Aku punya banyak uang. Berikan saja syaratmu. Aku bisa memberikan apapun. Uang tidak akan berhasil. Lalu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana aku bisa kembali? Nona Sterling, ini adalah gaun mewah yang disiapkan Tuan Hawthorne untukmu, dengan undangan di dalamnya. Terima kasih. Tunanganku tersayang. Minggu depan ulang tahun nenek. Bruce secara khusus mengundangmu ke perjamuan. Salam, tunanganmu tersayang. Tunangan siapa? Aku tidak pernah menyetujui apapun. Aku tidak bisa ke perjamuan dengan tangan kosong. Apakah pil penenang sudah siap? Aku segera mengambilkannya, Bos. Untuk penyakit Nyonya Hawthorne, pil penenang sangat membantu pemulihan. Ini sudah lama siap untukmu. Apa kamu mengetahui siapa dia? Pil yang sangat berharga ini, kamu menjualnya pada orang miskin? Apa dia sanggup membayarnya? Archer Sterling, kenapa kamu ada di mana-mana? Pil penenang ini dikembangkan oleh Dr. Aubrey. Pil ini sangat langka. Jual saja kepadaku. Aku berjanji memberikan harga yang memuaskanmu. Nyonya Hawthorne baru saja sembuh dari penyakit yang serius. Dia membutuhkan pil penenang ini untuk memulihkan kesehatannya. Aku harus mencari cara untuk mengambil hati Nyonya Hawthorne, agar Tuan Hawthorne mengasihani keluarga Sterling. Kudengar keluarga Sterling sudah bangkrut. Kamu mau membeli memakai apa? Meski sedang terpuruk, kami masih lebih baik darimu. Pil ini sangat mahal. Kamu tidak akan mampu membelinya. Siapa bilang aku tidak mampu? Jangan bilang kamu mau memakai kartu Tuan Hawthorne lagi. Apa kamu tidak tahu malu? Apa urusannya denganmu? Lagi pula, pil ini ada di tanganku. Jadi ini milikku. Hitung harganya. Aku membayar 2 kali lipat. 3 kali lipat. 4 kali lipat. Ini tabungan terakhir keluarga Sterling. Setelah aku mendekati Nyonya Hawthorne, uang ini tidak akan berarti. 5 kali lipat. Melihat ekspresinya, itu mungkin batas kemampuannya. Iya. Setuju. Proses pembayarannya. Victoria Sterling, sejak kita kecil, aku selalu menjadi pemenangnya. Mana mungkin kamu bisa menyaingiku? Hebat, Bos. Kamu menjualnya 5 kali lipat. Di mana kotak pil penenang yang aku simpan?
Nyonya Hawthorne baru saja sembuh. Dan hari ini perjamuan ulang tahunnya. Ini adalah perayaan ganda. Kamu salah. Ini perayaan 3 kali lipat. Aku mendengar Tuan Hawthorne akan mengumumkan tunangannya. Dia akan merayakannya bersama dengan Nyonya Hawthorne. Siapa wanita beruntung itu yang memikat hati Tuan Hawthorne? Gaun itu sangat indah. Apa itu koleksi adibusana merek ini? Hanya ada satu di dunia. Dia berpakaian dengan sangat cantik. Menurutmu, apa dia tunangan Tuan Hawthorne? Victoria, datang sendirian adalah satu hal. Tapi kamu juga membawa beban berjalan. Memakai masker, apa karena kamu tahu kamu tidak seharusnya terlihat? Archer, jangan membuatku menghajarmu di depan umum. Kamu berani memiliki anak di luar nikah, dan sekarang melarang orang-orang bicara? Jauh di lubuk hati, kamu merasa memiliki anak itu aib, kan? Kalau aku menjadi kamu, aku akan lebih sadar diri dan menjauhi Tuan Hawthorne. Jadi kamu mencoba menggoda Tuan Hawthorne. Setidaknya coba kamu melihat dirimu sendiri. Latar belakang keluargamu sangat rendah. Kamu harus melihat apakah kamu layak. Keluarga Hawthorne adalah keluarga paling bergengsi. Mereka bukan untuk sembarang wanita dari keluarga yang tidak berarti. Tepat sekali. Kenapa dia malah membawa anak? Mana mungkin Tuan Hawthorne tertarik padanya? Malam ini, seluruh tamu undangan kami telah hadir semuanya. Untuk merayakan ulang tahun Nyonya Hawthorne, Tuan Hawthorne memutuskan mengundang seorang wanita untuk menemaninya melakukan tarian pembuka sebagai bentuk perayaan. Kira-kira siapa orangnya? Sayangku, tunanganku, maukah kamu menemani calon suamimu untuk berdansa? Apakah kalian melihat cincin di tangannya tadi? Itu adalah simbol Hawthorne bagi menantu turun-temurun. Jadi, tunangan yang Tuan Hawthorne umumkan adalah dia sendiri. Victoria, apa kamu menganggap menggoda Tuan Hawthorne sudah cukup? Untuk masuk ke keluarga Hawthorne, kamu membutuhkan restu Nyonya Hawthorne. Kamu terlihat tidak senang hari ini. Tadi itu terlalu mencolok perhatian. Aku bahkan belum siap mental. Aku tidak suka mereka membicarakan tunanganku. Jadi, aku tidak bisa menahannya dan memberitahu semuanya. Apa kamu benar tidak sengaja atau sengaja melakukannya? Victoria, kamu itu terlalu cantik. Aku takut jika tidak segera mengumumkannya, pria lain akan mengerumunimu. Aku takut kehilanganmu. Seseorang yang sehebat dia merasa tidak aman karena aku. Nyonya Hawthorne, tepat di depan semua orang, Tuan Hawthorne, mengumumkan bahwa dia telah memilih tunangan. Apa? Bruce menyukai seseorang? Siapa dia? Kabarnya reputasi wanita itu tidak baik.
Dia bermain-main dengan banyak pria. Yang terpenting, dia bahkan memiliki anak dengan pria lain. Anak itu mengaku-ngaku sebagai Tuan Muda Hawthorne. Apa maksudmu dengan itu? Apa Tuan Hawthorne belum memberitahumu? Anak dari wanita itu sudah cukup umur untuk TK. Kudengar dia menyaingi Tuan Miles dalam segalanya. Kamu paling memanjakan Tuan Miles. Kamu tidak akan membiarkannya diperlakukan buruk, kan? Di mana dia? Antarkan aku menemuinya. Aku ingin melihat sendiri seberapa menawan dirinya. Terakhir kali, kamu sudah menyembuhkan nenek. Nenek ingin mengucapkan terima kasih padamu. Karena ada kesempatan, aku akan mengenalkanmu padanya. Aku akan mengangkat telepon ini. Halo, ada apa? Apa? Ada masalah mendesak di perusahaan. Aku harus menelepon dulu. Tidak apa-apa, urus saja itu. Baik, aku akan menjemputmu setelah menelepon. Ibu. Miles, kamu pergi kemana? Jadi kamu wanita yang disukai Bruce. Nyonya Hawthorne. Ini wanita yang Tuan Hawthorne sebagai tunangannya. Dan ini adalah anak haram yang ayahnya tidak diketahui. Aku tidak mengetahui sihir apa yang dia berikan pada Tuan Hawthorne. Hingga dia benar-benar menginginkan seorang wanita yang memiliki anak. Itu nenek buyut. Kenapa anak ini sangat mirip Miles? Ternyata kamu lagi, Archer. Trik apa yang kamu rencanakan sekarang? Nyonya Hawthorne. Lihat dia. Aku hanya menceritakan kebenarannya. Dan sekarang dia merasa bersalah. Dia itu anakmu? Iya. Aneh sekali. Kenapa dia memakai pakaian milik Miles? Apa kamu mengetahui bahwa setelan yang dia kenakan adalah pesanan khusus? Ini satu-satunya di dunia. Kenapa dia yang memakainya? Jangan katakan kalau kamu. Tidak. Tuan Hawthorne yang memberikannya. Dylan dan Miles masing-masing memilikinya. Nyonya Hawthorne. Anak ini telah mengaku di tempat lain bahwa dia Tuan Muda Hawthorne. Dia merundung semua orang. Dan sekarang, dia bahkan berani mencuri setelan milik Tuan Miles. Archer, berhenti mencoba mengadu domba. Aku tidak salah. Nyonya Hawthorne, kamu lihat, saat ada ibu tiri, ayah berubah. Karena Tuan Hawthorne membelanya, dia membiarkan Tuan Miles menderita. Bruce malah memberikan pakaian anaknya sendiri kepada anak itu. Sungguh keterlaluan. Nyonya Hawthorne, ini tidak benar. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kamu bahkan belum menikah dengan Hawthorne, tapi sudah bersikap seperti ini. Jika kamu menikahi Tuan Hawthorne, entah seberapa parah kamu akan merundung Tuan Miles. Ya Tuhan, Tuan Miles adalah tuan muda paling bergengsi di Southwell. Tapi dia harus mengalah pada bocah ini? Lagi pula, Tuan Miles tidak punya ibu. Mulai sekarang, dia mungkin akan semakin sengsara. Benar sekali. Aku tidak peduli cara apapun untuk membuat Bruce jatuh cinta padamu. Kamu harus mengetahui, tanpa izin dariku, jangan bermimpi masuk ke rumah Hawthorne. Bukan begitu, Nyonya Hawthorne. Nenek buyut, jangan memperlakukan ibu seperti ini. Buyut, kamu tidak boleh memperlakukan ibu begini. Dasar anak haram kecil. Siapa kamu berani memanggilnya buyut? Dia sudah merebut ayah Tuan Miles. Sekarang dia ingin merebut nenek buyut Tuan Miles juga. Kamu benar-benar mencari masalah. Nyonya Hawthorne, kamu melihat ini? Dia berani bertindak liar di rumah Hawthorne. Dia jelas tidak menghormati kamu sama sekali. Wanita seperti dia, yang tidak memiliki integritas, pasti sudah menggunakan beberapa taktik licik untuk merayu Tuan Hawthorne. Tuan Hawthorne bahkan memberikannya cincin perwakilan keluarga Hawthorne. Itu artinya dia sudah memilihnya, kan? Bisa memikat Tuan Hawthorne seperti ini. Pantas saja anak ini sangat sombong. Jika dia menindas Tuan Miles di masa depan, apa Tuan Hawthorne akan memihaknya? Untuk istri Bruce, aku hanya punya satu syarat. Dia harus bersikap baik pada Miles.
Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak bisa melakukan tugas sederhana seperti itu. Cincin ini ditujukan untuk generasi berikutnya. Kamu, lepaskan itu, sekarang. Nyonya Hawthorne, pasti ada kesalahpahaman. Jangan biarkan cerita sepihaknya menipu kamu. Simpan tenagamu. Miles adalah anak kesayanganku. Tidak ada yang boleh menindasnya. Selain itu, untuk istri Bruce, aku sudah memiliki kandidatnya. Itu harus ibu kandung Miles. Hanya seorang ibu kandung yang tidak akan membiarkan anaknya diperlakukan dengan buruk. Sedangkan untukmu, berhenti berencana melawan keluarga Hawthorne. Pantas saja Miles pernah mengatakan Nyonya Hawthorne paling memanjakannya. Nyonya Hawthorne, kamu pasti salah. Victoria, pakaian itu sudah dikenakan oleh anakmu, dan kamu masih tetap berbohong? Seseorang. Usir ibu dan anak yang sombong ini keluar. Victoria, kamu ingin menikahi Bruce? Berhenti bermimpi. Buyut, ibu tidak menindasku. Dasar anak jalanan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tentu ibumu tidak merundungmu. Orang yang ibumu rundung adalah Tuan Miles. Aku adalah Miles. Nyonya, apa kamu melihat itu? Bajingan ini berpura-pura menjadi Tuan Miles lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina cicitku? Miles, apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya Hawthorne, dia anak yang Victoria lahirkan. Dia bukan Tuan Miles. Dan baru saja, apa sebutanmu untuknya tadi? Buyut, dia adalah ibuku. Omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita jahat, kamu merundung kakakku lagi. Bagaimana ini mungkin terjadi? Kenapa mereka terlihat sangat mirip? Mungkinkah? Bruce, apa yang sedang terjadi di sini? Nenek, ini adalah Dylan. Victoria membesarkannya sejak bayi. Dia dan Miles adalah kembar. Jadi itu berarti aku punya 2 cicit sekarang. Buyut, aku Dylan. Apa kamu menyukaiku? Aku menyukaimu. Sini, biarkan aku melihatmu dengan jelas. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin anaknya adalah putra Tuan Hawthorne? Anak harammu jelas hasil hubungan dengan preman. Sejak kapan ayah anak-anakku adalah sampah jalanan? Itu hanya hal yang kamu asumsikan sendiri. Archer, bukankah aku sudah memperingatimu? Kamu dilarang masuk ke rumah Hawthorne. Siapa yang membiarkanmu masuk? Tuan Hawthorne. Aku datang untuk memberikan obat kepada Nyonya Hawthorne. Archer, urusan keluarga Hawthorne bukan urusan kamu. Sepertinya pelajaran yang aku berikan belum cukup. Tuan Hawthorne, aku bermaksud baik. Cukup. Karena kamu tidak menyesal, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Sepertinya aku harus memusnahkan keluarga Sterling terusir dari Rivergate. Tuan Hawthorne, tolong, demi obat yang aku bawakan untuk Nyonya Hawthorne, ampuni aku kali ini. Aku gadis yang menyelamatkannya. Pil itu hanya bisa dibuat setahun sekali. Tapi ibu menyiapkan sekotak pil itu untuk Buyut sebagai hadiah. Apa dia masih membutuhkan milikmu? Nyonya Hawthorne, sejak sesi pengobatan terakhir kita, apa kamu mengikuti perintah dokter dan beristirahat dengan baik? Kamu Dr. Sterling yang menyelamatkan nyawaku waktu itu. Aku terlalu impulsif tadi. Aku hanya takut Miles akan dirundung dan membiarkan diriku terprovokasi. Aku hanya wanita tua pikun. Jangan dimasukkan ke hati, ya? Aku mengetahui kamu menyayangi Miles. Aku yang seharusnya berterima kasih. Nyonya Hawthorne, ini pilnya. Minum 1 setiap hari untuk memastikan umur panjang. Baik, aku akan menuruti perkataanmu. Tidak mungkin. Pil ini sangat berharga dan langka. Victoria, kamu tidak mungkin membeli sebanyak ini. Tentu saja tidak bisa dibeli. Ibu membuat pil ini untuk Buyut sendiri. Victoria, seseorang yang bahkan tidak pernah pergi berkuliah. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Nyonya,
Kamu benar-benar tidak boleh meminum produk yang tidak bersertifikat ini. Pil-pil ini hanya bisa dibuat oleh Dr. Aubrey. Dr. Sterling, jadi, kamu adalah Dr. Aubrey. Iya, ibuku sangat keren. Mustahil. Bagaimana kamu bisa menjadi Dr. Aubrey? Kamu hanyalah sampah yang sudah aku injak-injak di bawah kakiku. Bagaimana kamu bisa menjadi dokter itu? Kamu pikir kamu mengenalku? Ibumu mencoba merebut pria ibuku. Kamu mencoba merebut ayah dariku. Tapi kamu dan ibumu hanyalah orang-orang bodoh yang picik. Aku memberitahumu. Aku dan ibuku tidak pernah mengandalkan pria. Victoria, apakah ini alasan kamu mempertahankan anak-anak dan membuang ayahnya? Karena ayahmu tidak pernah memberikan dukungan dan kepercayaan. Jadi kamu sengaja melakukannya. Kamu sengaja membuatku menghabiskan seluruh harta kekayaan keluarga Sterling saat membeli pil itu. Aku akan membunuhmu. Bawa wanita gila ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Victoria, kenapa kamu mendapatkan semua hal yang baik? Ini tidak adil. Lepaskan aku. Ibu, apakah seluruh keluarga kita akhirnya bisa bersatu sekarang? Aku ingin ayah dan ibu untuk bersatu. Kamu sudah mengetahui kebenarannya, tapi berbohong. Kamu tidak memiliki ayah. Aku akan membawamu pergi sekarang. Victoria, apa kamu marah karena aku merahasiakannya? Tuan Hawthorne ahli strategi yang hebat. Kamu mempermainkan orang seperti permainan. Aku sangat kagum. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Aku hanya bisa menyalahkan diriku, karena sudah begitu bodoh dan naif. Aku mengetahuinya. Aku mengetahui aku bersalah. Tapi Victoria, aku tidak bermaksud begitu. Tuan Hawthorne, nama Victoria tidak boleh kamu gunakan. Hubungan kita belum sedekat itu. Ibu, dengarkan penjelasan ayah. Bukannya ayah tidak mau memberitahumu. Ayah hanya takut kalau ibu akan bersikap seperti ini dan membawa kami pergi. Jadi kamu melakukan semua ini hanya demi mendapatkan anak-anak. Kamu benar-benar berusaha keras. Aku hanya ingin berada lebih dekat dengan kedua anakku. Tapi... Ayah bodoh. Ayah bahkan tidak bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Kejar ibu. Jika tidak membawa ibu kembali, aku akan membawa adikku dan pergi ke luar negeri bersama ibu. Kami tidak akan kembali. Bruce, biasanya kamu terlihat begitu tajam, tapi kamu sangat payah berbicara. Raka Prabowo dan Miles, mereka berdua tidak mau mengikutiku. Aku sangat kesal. Aku mengetahui kalian berdua akan datang mencariku. Kenapa dia menghilang begitu cepat? Bruce, aku baru saja melihat Victoria mengendarai mobil sport ke pinggiran kota. Dia terlihat sangat terburu-buru. Sesuatu pasti telah terjadi. Cepat pergi selamatkan dia. Aku tahu kalian berdua akan datang mencariku. Hello? Victoria, jika kamu ingin mengetahui bagaimana ibumu meninggal dulu, bawakan uang tunai 50 juta dan temui aku di sini. Ingat, kamu harus datang sendirian. Ibu meninggal karena tubuhnya lemah dan sakit. Mungkinkah ada alasan lain? Ayah, apakah menurutmu Victoria akan datang? Selama ini berkaitan dengan ibunya, dia pasti akan muncul. Sekarang perusahaan sudah bangkrut. Utang kita sangat menumpuk. Ini semua kesalahannya. Jadi, dia harus melunasinya. Aku sudah di sini. Bicara. Apa maksud ucapanmu di telepon? Bagaimana ibu sebenarnya meninggal?
Bagaimana aku mengetahuinya kalau kamu membohongiku? Lemparkan uangnya ke sini dahulu. Kamu pikir aku sama liciknya dengan dirimu? Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu harus menyalahkan ibumu. Dulu dia menolak bekerja sama. Dia menolak membiarkan Archer dan ibunya bergabung dengan keluarga. Jadi ayah mengatakan, dia akan mencari kesempatan untuk mengusirmu dan ibumu. Victoria, aku sangat membencimu. Kenapa hanya kamu yang disebut pewaris kaya yang manja? Sedangkan aku hanya anak haram yang harus bersembunyi. Kamu harus menanyakan pertanyaan itu pada ibumu. Siapa yang menyuruhnya merusak rumah tangga? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya. Persetan denganmu. Ini semua karenamu dan ibumu. Semua penderitaan yang aku alami adalah karena kalian berdua. Aku tidak mau mendengar ocehanmu. Aku hanya ingin mengetahui apa yang kamu lakukan pada ibuku. Kenapa dia menjadi sangat lemah di tahun terakhir hidupnya? Apa kalian terlibat dalam hal itu? Kamu sangat ingin mengetahuinya. Aku tidak akan memberitahumu. Ambil uangnya. Jika dia mencoba menghentikanmu. Iya, Nyonya. Aku mengetahui kamu petarung yang hebat. Tapi jumlah kami sangat banyak hari ini. Kamu bukan tandingan kami. Kenapa kamu tidak menyerah saja? Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Kamu terlalu banyak berbicara. Ayo bertarung saja. Tangkap dia. Ambil uang itu. Jangan bergerak. Hentikan dia. Tambahan 100.000 untuk semuanya. Bagus. Dengan uang ini, aku bisa mengambil penerbangan sore dan menikmati hidup di luar negeri. Semuanya hanya kapas di bawahnya. Hanya lapisan ini yang berisi uang. Dasar wanita jalang itu. Dia berani menipuku. Kepung dia dari arah belakang. Aku tidak mempercayainya. Dengan orang sebanyak ini, kita masih belum bisa menjatuhkannya. Kita harus mendapatkan uangnya hari ini. Lihat saja kemana lagi kamu berlari. Katakan sekarang, di mana uangnya? Sini mendekat. Mendekat dan aku akan memberitahumu. Dasar kamu orang gila yang kasar. Aku akan membunuhmu. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Aku takut jika terlambat sedikit lagi. Miles dan Dylan tidak akan memiliki ibu lagi. Urus mereka untukku. Baik, Tuan. Kakak iparku belum selesai berbicara. Menurutmu kamu mau pergi kemana? Aku kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Itu dia. Dia yang melakukan semuanya. Setiap hari, dia memberikan racun bereaksi lambat pada ibumu, sedikit demi sedikit setiap hari, agar tidak terdeteksi. Tapi itu merusak kesehatannya. Dia yang melakukannya. Itulah sebabnya ibumu meninggal karena sakit. Apa semua ucapannya itu benar? Victoria, ayah telah bersikap bodoh. Ini semua kesalahan ayah. Karena aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini, tolong ampuni aku. Tidak akan pernah. Kematian ibumu bukan karena aku. Aku sudah memberitahumu yang sebenarnya.
Biarkan aku pergi. Aku boleh pergi sekarang, kan? Sebelumnya, kamu membuang Miles. Kamu hampir membuatnya kehilangan nyawa. Hari ini, kamu menyakiti Victoria lagi. Apa kamu mengira aku akan melepaskanmu? Seseorang. Bawa mereka ke kantor polisi. Sekalian juga, kumpulkan semua kejahatan Charles selama bertahun-tahun ini. Dan susun menjadi sebuah berkas. Kirimkan semuanya ke kantor polisi. Baik, Tuan. Bawa mereka pergi. Tidak. Kenapa kamu menangkapku? Lepaskan aku. Victoria. Kamu baik-baik saja? Ibuku selalu mengatakan padaku untuk tidak mendendam pada ayah. Katanya aku tak boleh terhambat pria. Tapi aku tidak pernah menyangka dialah pelaku sebenarnya yang membunuh ibuku. Jangan khawatir. Dia pasti akan diadili. Victoria, aku tidak seperti dirinya. Apa hubungannya denganmu? Victoria, aku mencintaimu. Tapi aku tidak yakin. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Jadi aku tidak berani memberitahumu bahwa aku mengetahui kebenaran anak-anak. Aku takut begitu kamu mengetahuinya, kamu akan mencoba bernegosiasi denganku dan mengatakan ingin meninggalkanku. Apa yang kamu katakan? Aku sangat senang bahwa ibu dari kedua anakku adalah orang yang aku cintai. Jadi, apa kamu mencintaiku atau tidak? Aku tidak pernah mengatakan tidak menyukaimu. Ayo kita pergi menikah ke pengadilan. Pengadilannya sudah lama ditutup. Berarti kamu setuju untuk menikah denganku? Aku tidak mengatakan begitu. Victoria, kita sudah melewatkan 7 tahun. Aku tidak mau melewatkan 7 lagi. Jadi, ayo kita pulang bersama ya. Dylan dan Miles menunggu kita di rumah. Sebenarnya, aku selalu merasa penasaran. Dulu aku meniduri orang yang salah. Tapi bagaimana denganmu? Tuan Hawthorne yang hebat, kamu diculik oleh siapa? Nenekku mencekokiku obat. Dia mengira karena aku tidak pernah menikah, aku tidak memiliki kemampuan ranjang. Kamu tidak memiliki kemampuan ranjang? Bukankah kamu sudah mengetahui kemampuanku? Aku melupakannya. Kalau begitu, kita harus mengulanginya malam ini. Victoria, kamu membara seperti api. Aku bersumpah demi cintaku untuk terus membara bersamamu sepanjang sisa hidup kita.